setelah dia menikah mendapatkan istri yang solih, berdoa sebelum berhubungan. Kosong bu? Enggak ingat kita. Hati-hati loh, ini wajib loh berdoa sebelum berhubungan. Karena apa? Kalau kita berhubungan tanpa doa berarti hubungan kita disertai dengan mau ibu digauli setan. Lanjut, berdoa saat anak dalam kandungan ini pasti sebab naon siun mahmud. Berdoanya kita itu ya siun mahmud. Ngadu ke kandungan. Berdoa ketika anak dilahirkan 7 hari, 40 hari, apalagi kalau dilahirkan. Pokok nama anak lahir masakalah diayak-ayakkan. Di sini setuju nggak sih ibu-ibu? Yang ekonominya di bawah saja, ketika anak lahir orang tua mendadak jadi sultan. Benar nggak? Segala dibeli. Bapak, jangan ngeser anu berapa ngeserkan? Kayak atuh mah sabar, orang laki-laki nih beli kamu lu borong aja. Orang tua itu mendadak jadi sultan. Lanjut, memperlakukan anak layaknya seorang raja saat balita. Bu, kata Sayyidina Ali, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena dia hidup bukan di zamanmu. Contohnya apa? Ketika anak kita usia 0 sampai 7 tahun, perlakukan dia layaknya seorang raja. Ketika dia usia 7 sampai 12 tahun, perlakukan dia layaknya seorang tawanan. Ketika dia berusia 12 sampai 21 tahun, perlakukan dia layaknya seorang sahabat. Perlakukan anak di usia 0 sampai 7 tahun layaknya seorang raja. Kalau sama raja, ibu berani nggak ngebentak? Enggak. Ibu suka ngebentak nggak sama anak? Resep deh bu. Jadi ibu sudah memperlakukan anak sebagai seorang raja? Belum. Mulai sekarang mau berubah bu? Lamun kerkesal. Lamun kerkesal aku mau kewe buat dicir. Yang kedua, perlakukan anak layaknya seorang tawanan. Maksudnya apa? Tawanan di sini dalam artian positif ya bu. Kalau tawanan kan kemana-mana dilihatin, dia harus mengikuti aturan, tidak bisa dia bergerak seenaknya. Nah anak kita juga seperti itu bu. Usia 7 sampai 12 tahun dia perlakukan sebagai tawanan. Dia harus sudah tahu aturan yang dibuat disepakati oleh bersama. Kamu jam 4 sore harus sudah ada di rumah, maka anak harus mentaati aturan itu. Kamu jam sekian harus ngaji, kamu jam sekian harus sekolah, kamu jam sekian harus sholat. Anak harus sudah paham bagaimana dia melaksanakan aturan itu. Paham bu? Di usia segitu. Dan usia berikutnya, perlakukan anak layaknya seorang sahabat. Bu, punya anak usia 15 tahun? Perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ada. Dia mau jalan keluar, baru pakai sepatu loh, baru pakai jaket, baru pakai celana levis. Kemana? Kalau itu di mana tempatnya? Ayah begitu. Di mana? Jeng saha. Awas ya kamu balik tengah bapak mana yang ada. Ayah begitu bu. Dilemparkan kepada bapaknya. Tunggu bapak tamatara nyarekan acan. Ibunya yang selalu ngomel tapi dilempar kepada bapaknya, maka sampai dewasa dia anak takut sama bapaknya. Karena apa? Mindsetnya oleh ibunya, jangan ganggu bapak mana. Tuh gede jadi ayah kan ngomong nanti kamu mama apa gara-gara mana? Jadi anak merasa bersalah terus. Dia kalau kita selalu perlakukan seperti itu, anak akan terus-terusan dendam sama ayahnya. Dia tidak nyaman dengan ayahnya. Merasa aku seperti itu? Banyak ibu-ibu di sini yang cari aman. Kalau kata ayah boleh, sama mama juga boleh. Tapi kalau kata ayah nggak boleh, sama mama juga nggak boleh. Dikicip mana bapak nak? Sama aja bu. Enggak bu. Ini kameramen pas materi bunda pasti saya puter-puter ya. Oke lanjut. Mengontrol dengan ketat saat usia remaja dan dewasa udah tadi disampaikan. Didoakan ketika menikah itu mah pasti. Sanajan ku Pak Ustad didoakan. Nah, mungkin itu ku artinya Rira. Hese kata-kata nalius.
tidak harus dengan merangkai kata. Allah, saya ridho kepada anak saya yang hari ini dia akan menikah. Saya ridho dunia akhirat. Mohon bimbing dia agar dia bisa melaksanakan kehidupan rumah tangganya dengan baik, sakinah mawaddah warahmah. Cukup begitu saja. Allah, saya ridho terhadap anak saya mulai dari detik ini. Itu juga sudah cukup mendoakan, Bu. Lanjut sampai usia masuk lansia, Bu. Pendidikan menjadi anak, menerapkan anak solih. Banyak nggak sih di sini yang orang tuanya sudah lansia? Anaknya itu ada 5. Waktu kecil anaknya tunji, Bu, satu tahun bedanya. Tapi orang tua apakah mengeluh? Apakah ibu mengeluh? Tapi ketika orang tuanya lansia, untuk mengurus seorang ibu satu saja 5 anak itu udah kerepotan. Kamu atau bagian kamu yang jarang, perasaan aku terus deh. Bagi tugas aku jaga anak, ya perasaan aku terus deh. Kok kayak gitu sih? Aku tuh sibuk, Masya Allah. Satu ibu yang masa nggak sanggup ngurus. Satu ibu oleh 5 anak masa nggak sanggup ngurus. Ibu kita satu ibu ngurus 5 anak, mereka tidak pernah ngeluh. Tapi kita satu ibu yang lansia saja udah dilempar ke sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Ibu apakah mengeluh ketika diperlakukan seperti itu? Pasrah karena dia tidak tahu bagaimana kumaha anak ya. Masya Allah, Bu. Kita lupa kalau surganya kita itu ada pada ridhonya ibu kita. Dia, ibu kita yang melahirkan kita susah payah. Ketika kita punya orang tua yang sudah sepuh, sakit-sakitan, bayangkan bagaimana mereka sulitnya mengeluarkan kita ke alam dunia. Sakit banget ya, Bu. Lanjut, Bu. Terkadang kita sebagai ibu memperlakukan anak seperti ini. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Ketika anak melakukan kesalahan nih, gara-gara kamu nih kan. Ketika anak melakukan kesalahan, cobalah introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita yang keliru menginstruksikan? Apakah kita keliru memberitahu? Apakah kita yang keliru menasihati? Kembalikan pada diri kita sebagai orang tua. Jangan hanya menyalahkan anak dan menyalahkan anak. Satu video, Bu, silakan disimak. Jangan lihatnya pakai mata. Siapa yang nonton di sini? Jangan lihatnya pakai mata. Lihat pakai mata. Siapa yang nonton di sini? Ini versi ibu selalu benar. Itu gelas ada di situ. Ketika gelasnya ketendang sama anaknya, jalan pakai mata. Dilemparlah gelasnya. Anak bingung, oh ya maaf gitu kan. Gelas ada di situ. Yang nendang ibunya. Siapa yang naruh gelas di sini? Ibu selalu benar. Anak kan kalau bisa anak jawab, dia akan jawab. Bu, jangan pakai mata. Mau juga kan anak ngomong kayak gitu. Tapi dilakukan nggak sama anaknya? Enggak. Apa yang dilakukan? Ngelong. Ini anak udah gede dewasa loh, Bu. Pernah kita kejadian sama anak-anak usia dini, anak-anak yang masih kecil. Pernah nggak seperti itu, Bu? Kan baru aja mama ngomong, hati-hati tumpah, banyak semut kan. Disimpan lagi tuh susu di depan. Mama bangun dari meja, ada paklah meja. Kan, cik mama oke langsung minum tadi. Ada pakwe. Ini versi juga ibu selalu benar. Nah, ini saya mau tanya, tepuk tangannya itu tepuk tangan ibu selalu benar. Ketika kita memperlakukan anak-anak seperti ini, apalagi anak
maka dia akan beropini, oh, ketika melakukan kesalahan, saya boleh menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena ibu saya pun yang salah dia, tapi dia menyalahkan orang lain. Itu akan disimpulkan oleh anak. Kita memperlakukan anak waktu kecil loh, tapi itu tersimpul sampai anak dewasa bahwa ketika dia melakukan kesalahan, dia boleh menyalahkan orang lain. Makanya banyak enggak sih zaman sekarang orang-orang yang menyalahkan orang lain? Banyak enggak sih Bu? Pernah kita menyalahkan orang lain? Pernah. Sering. Kamu menyalahkan bapak anak pernah? Ini suka bapak anak dewa. Bapak anak terhati ya begitu. Ketika anak melakukan kesalahan, ibunya bilang, etapan gara-gara bapaknya. Anak bapak. Kelihatan oleh kapan etapan ku indung na diobot teuing budak teh. Kalau anak ada di situ dia akan bilang sebetulnya saya tuh anak siapa? Kata ibu saya kayak bapak saya. Kata bapak saya kayak ibu saya. Jadi sebetulnya saya anak siapa? Apa mungkin ya saya mirip tetangga? Mungkin anaknya begitu ya Bu. Bahayanya itu kita Bu, kalau kita selalu memperlakukan anak keliru ketika kecil, maka sampai dewasa itu akan membekas. Nah, anak bermasalah tadi Ustazah Laila sudah memaparkan tentang kesehatan mental. Bu, anak bermasalah menurut banyak penelitian, anak bermasalah dimulai dari orang tua yang bermasalah. Punya anak yang di sekolahnya sering bermasalah? Sering bermasalah punya? Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya juga sering bermasalah dengan suami saya? Enak, aduh hadir. Kena Bu? Kena nggak Bu? Karena ibu duduknya di jalan. Ya, jadi kelewat-lewat sepak-sepak ya. Oke, 3 pola menjadi solih agar dapat membuat anak solih. Yang bisa boleh pulang. Ya, bisa boleh pulang. Pahamkan ini ya Bu. 3 pola menjadi solih agar dapat membuat anak solih. 1. Lakukan apa yang kita ajarkan. Ibu mengajarkan anak-anak untuk sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sebelum ibu mengajarkan pada anak-anak, lakukan dulu oleh ibunya. Sholat azan ke masjid dulu. Atau jam mama makan dulu. Main sinetron kata Belinda. Gak bisa seperti itu. Ayo nak sholat, cepetan sholat. Awas kamu kalau nggak sholat masuk neraka. Mama aku sholat, oke mama. Mama pada sholat ini seperti itu. Ya, ada yang pernah begitu? Iya teh, kalau disuruh sama orang tua tuh langsung nurut. Siapa yang ngajarin kebalik-balikin? Anak nurut aja. Padahal kalau tuh anak bisa jawab, mama yang ngajarin. Lakukan dulu oleh kita sebelum kita mengajarkan pada anak. Ibu ingin anak kita berbicara itu dengan bahasa yang santun, dengan berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak berteriak. Ibu ajarkan, nah, anak lagi duduk di situ. Kalau berbicara berteriak itu tidak bagus. Kalau berbicara ngomong kasar itu tidak bagus, tidak boleh diulangi-ulangi ya seperti itu. Mama tidak suka, Allah pun tidak akan suka. Datang bapak anak tina pantau, assalamualaikum. Salam. Sok sepatu jaket di mana-mana. Pak, atuh, kebiasaan jaketnya di mana-mana. Bu, lagi ngajarin anak loh tadi. Oh ibunya begitu. Apa iya anaknya kan mikir? Loh tadi katanya nggak boleh ngomong, nggak berontak, nggak boleh kasar, nggak boleh ngomong tinggi, nggak boleh teriak. Kok mama sama ayah gitu? Makanya anak akan berasumsi, oh sama orang lain yang nggak boleh, sama ayah boleh kok. Jadi hati-hati, kalau kita belum bisa melakukannya, kita dulu latih diri sendiri. Tidak berbicara dengan nada yang tinggi, tidak berbicara dengan nada yang kasar. Ketika memerintahkan anak kita dulu yang harus melakukan. Nah, ayo sholat, sudah waktunya sholat kita, ini sudah pakai mukena, bukan pakai daster sambil main handphone. Nah, di handphone itu berbahaya. Banyak pelajaran-pelajaran berbahaya. Kamu bahaya kalau terus-terusan main handphone. Yuk, gak boleh. Aturannya 1 minggu hanya 1 kali saja main handphone. Kalau enggak mama hukum. Adi mama,
Ti anjing beli kau niki. Ada yang begitu? Kita ingin anak-anak kita tidak kecanduan handphone, tapi kita orang tuanya kecanduan handphone. Ya. Nah, hati-hati ya bermain media sosial. Hati-hati loh, itu aurat loh di mana-mana. Ada orang cekrek-cekrek di mana-mana. Kelihatan sama anak. Nah, ketika kita mau mengajarkan anak, lakukan dulu oleh kita. Jangan menuntut banyak sama anak kalau kita belum mampu melakukannya. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan, anak akan ikuti, Bu. Angkat tangannya semuanya, Bu, tangan kanan. Punya tangan kanan, Bu? Punya. Angkat tangannya seperti ini. Bu, lihat fokus ke sini. Kita akan melakukan fokus jantung dulu biar ibu-ibu bisa lebih fresh. Lihat ke sini. Tempelkan ibu jari dengan jari telunjuk seperti ini. Ibu putar. Ayo, siapa yang belum ngangkat tangan? Mau jadi punya anak soleh, sok. Ibu putar 3 kali. 1, 2, 3. Fokus. Ibu tempelkan ke lutut. Lutut, Bu. Saya pakai mic loh, Bu. Tempelkan ke lutut. Apakah ibu mendengar? Kenapa ibu tidak melakukan? Karena lihat siapa? Ya saya sebagai apa? Contoh. Begitu pun anak-anak. Mereka akan lebih melakukan apa yang orang tuanya kerjakan daripada apa yang orang tuanya ucapkan. Masya Allah. Jadi hati-hati, Bu. Kita bilang sholat, kita ya nggak sholat, nurut nggak anak-anak? Enggak, karena mama saya juga nggak sholat. Kita bilang harus santun, kita ya berantem sama tetangga, nurut nggak anak-anak? Enggak. Nggak boleh marah-marah, kita ya sedikit-sedikit marah, nurut nggak anak-anak? Jadi hati-hati, anak itu akan lebih melakukan apa yang kita lakukan, kerjakan daripada apa yang kita ucapkan. Sama dengan ibu tadi disuruh ke lutut kok malah ke kepala. Atau mungkin ibu lapar. Oke. Tadi ada yang ragu-ragu juga. Kepala apa lutut ya? Kepala apa lutut ya ini? Oke, lanjut. Menghargai diri sendiri. Ini yang pertama adalah lakukan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Contoh menghargai diri sendiri apa? Sudah jelas dalam Al-Quran, aturan perempuan itu harus menutup aurat. Lalu kita abaikan itu aturan Allah, kemana-mana kita masih berani memperlihatkan aurat. Padahal 1 lembar saja aurat perempuan terlihat, maka 1 langkah ayahnya masuk neraka. Kita astagfirullahaladzim. Tapi ada kawarung, gimana kawarung ngumpul iya. Ayo. Benar nggak, Bu? Nyadar nggak, Bu? Akui. Siapa itu? Oke. Luar biasa. Kenapa harus diakui? Karena kalau sudah diakui, dia merasa dosa, dia merasa berdosa pada Allah, itu ada kesempatan dia untuk bisa bertobat. Sudah tertera jelas, Bu, dalam Al-Qur'annya perempuan harus menutup aurat. Tapi kita tidak lakukan. Itu artinya apa? Kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita tidak menghargai diri kita sendiri. Kita mempermalukan diri kita sendiri. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, lalu bagaimana anak-anak kita akan menghargai kita? Kalau kita tidak bisa menghargai diri, kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, lalu bagaimana kita akan mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh? Kita saja tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Bu, ada di sini yang suka ngomongin orang? Siapa, Bu? Saya. Senang nggak sih, Bu? Biasanya ngomongin orang itu serunya berapa orang, Bu? Riung sambil ngetis sama lagi ya, sambil gotram. Itu, Bu, kalau ada riungan harus saja ngomongin orang. Kira-kira tuh ngomongin orang mempermalukan diri sendiri nggak, Bu? Bukan tidak mungkin, Bu. Yang kita suruh ketika kita pulang tuh yang 4 orang itu ngomongin kita ternyata. Yang 1
satu lagi pulang, yang tiga ngomongin kita malah. Iya. Yang satu lagi pulang, yang dua ngomongin kita. Iya. Satu lagi pulang tinggal sendiri. Saya ngomongin siapa tadi? Itu artinya kita mempermalukan diri kita sendiri sebagai perempuan. Tidak menghargai diri kita sendiri. Perempuan itu cara menghargai diri sendirinya dengan cara apa? Satu, menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu. Kira-kira kalau anak kita lihat kita joget-joget di TikTok, seneng gak ngeliatnya? Apalagi anaknya udah bujang, udah gadis, lihat emaknya joget dan di TikTok, kira-kira kumaha? Eta bujur ke mana-mana, mama era aku bisa tengah abad, kalau sunat sekali nama. Itu artinya orang tua mempermalukan dirinya sendiri, tidak menghargai diri sendiri. Selanjutnya, menerima dan memaafkan. Tadi kata Ustazah Laila, terima dulu anak kita. Terkadang kita tidak bisa mendidik anak karena ekspektasi kita tinggi terhadap anak kita. Kita ingin anak kita begini, kita ingin anak kita begini, kita ingin anak kita begini. Kita lupa loh kalau anak dikasih kecerdasannya masing-masing oleh Allah. Jangan Bu, jangan fotokopikan anak terhadap kita. Saya juga bisa jadi orang kayak gini, anak saya juga harus begitu. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Setiap manusia diberikan kecerdasan yang berbeda oleh Allah. Kita tidak bisa memaksakan anak kita harus begini, harus begini, harus begini. Nggak bisa. Semua anak itu istimewa. Semua anak itu cerdas. Tidak ada anak yang bodoh. Saya bilang tidak ada anak yang bodoh. Yang ada anak yang belum menemukan orang tua yang cerdas. Berarti kembali lagi kepada siapa? Kepada diri kita sendiri sebagai orang tuanya. Terima apapun keadaan anak kita, siapapun anak kita, bagaimanapun anak kita, terima. Ini loh yang Allah anugerahkan kepada saya. Anak ini yang Allah anugerahkan kepada saya. Kalau kita lihat di luar saya, banyak Bu perempuan yang menunggu garis 2 untuk mendapatkan anak. Kita dikasih oleh Allah tapi kita sia-siakan. Kita dikasih oleh Allah tapi kita sombong memperlakukan anak kita. Kita dikasih oleh Allah tapi kita angkuh memperlakukan anak kita. Kita ngatur anak kita harus sesuai dengan keinginan kita, tanpa kita kasih anak kita kebebasan untuk memilih hidupnya sendiri, untuk memilih apa yang dia inginkan. Tanya dulu sama anaknya, suka apa enggak dia perlakukan seperti itu. Dulu kita diperlakukan oleh orang tua kita seperti itu, ada rasa sakit di dalam hati kita pasti. Maka jangan perlakukan lagi kepada anak-anak kita. Jadilah sahabat yang baik untuk anak-anak. Bu, kemarin saya melakukan camp for healing, camp for healing anak-anak remaja muslimah di sini, di tempat ini. 50 orang ikut di sini. Saya merilis emosi mereka dengan cara menulis. Saya bilang, nah, kebetulan kalau saya konselor juga, nah, kamu berhak bahagia. Tidak ada satu orang pun yang berhak merenggut kebahagiaan kamu. Kalau di dalam hati kamu masih ada luka, maka sampai kapanpun kamu akan menyimpan dendam itu. Kamu mau jadi orang yang bahagia? Mau, katanya. Yuk, kalau kamu mau jadi orang bahagia, kamu tuliskan di kertas itu apa yang terjadi pada kamu, hal menyakitkan apa yang pernah kamu alami, kamu tuliskan di kertas itu. Bunda tidak akan tahu, teman-teman di sebelah kalian tidak akan tahu. Betul. Mereka menuliskan saya nggak ngomong apa-apa, mereka sampai senangis ini. Sakit nggak Bu ngeliatnya? Pernah nggak Ibu nanya apakah mereka sedang bahagia atau tidak? Pernahkah Ibu nanya apakah hatinya sedang senang atau tidak? Nah, saya ibu kamu loh. Kalau kamu punya masalah, lari kepada saya sebagai ibu kamu. Kenapa anak-anak kita tidak berlari-lari sama ibunya? Karena mereka akan merasa dijudge ketika mereka punya
punya kesalahan, ketika mereka punya masalah, mereka curhat sama ibunya, maka ibunya akan menjas mereka. Tapi kemarin di sini Bu, 50 orang anak dia merilis emosinya dengan cara menulis. Dia menuliskan apa yang dia rasakan, baik itu terhadap ibunya, terhadap ayahnya, terhadap orang-orang di sekitarnya, sampai senangis ini. Kaget saya Bu. Ternyata mereka menyimpan luka batin. Siapa yang melakukannya? Kita orang tuanya yang tidak bisa memfasilitasi anak-anak. Bagaimana anak-anak harus bercerita pada siapa? Mereka nggak tahu. Saya harus cerita sama siapa? Bunda saya nggak tahu. Ibu saya, mereka hanya memfasilitasi saya dari ekonomi saja, uang saja. Mereka tidak pernah tahu bagaimana isi hati saya. Anak remaja loh Bu, dan ada di lingkungan kita. Mungkin di sini ada anak-anak ibu juga. Mereka semuanya tidak ada yang tidak menangis. Saya tanya, kenapa kalian menangis? Karena saya baru bisa mengeluarkan isi hati saya yang sangat sakit dimulai dari saya ingat. Itu berlanjut tidak hanya ketika anak-anak dewasa. Mereka menyimpan itu dari saat mereka kecil. Mereka ingat diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Sekarang ibu lihat lagi video ini dan bayangkan anak-anak ibu. Jika anak-anak ibu yang seperti ini, bagaimana perasaan ibu sebagai orang tua? Jangan merasa hatimu. Lihat, Bu, mereka tidak butuh apa-apa dari orang tuanya. Mereka hanya butuh pelukan. Mereka hanya butuh perhatian. Ketika mereka keliru, mereka hanya ingin didekap oleh orang tuanya dan diingatkan. Ketika mereka punya masalah, mereka hanya ingin dipeluk oleh orang tuanya. Saya bilang, kalau kamu mau punya orang yang ingin dipeluk, kamu peluk teman kamu. Mereka dipeluk sama temannya saja sudah senyaman ini, apalagi kalau dipeluk sama ibunya. Nah sini, kalau kamu punya masalah, ayo datang sama ayah, datang sama ibu. Hanya ayah dan ibu yang akan menjaga kamu, yang akan membimbing kamu. Ayah dan ibu akan selalu sayang buat kamu sampai kapanpun itu. Kalau di rumahnya mereka sudah tidak nyaman, hanya amarah dari orang tuanya, bagaimana mereka bisa nyaman di rumahnya sendiri? Mereka akan mencari kenyamanan di luar sana. Mereka lari keluar mencari kenyamanan apa yang mereka senangi. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, siapa lagi yang disalahkan? Anak itu lagi yang disalahkan, bukan orang tuanya. Hari kemarin saja saya kaget lihat anak-anak. Sampai ada satu anak yang bilang, "Bunda, tahu nggak," katanya, dia sengaja datangi saya, "Bunda, tahu nggak? Saya itu selama ini pura-pura bahagia dengan orang tua saya." Insya Allah. Loh, kenapa kamu pura-pura bahagia? Apakah orang tua kamu bukan orang tua kandung? Orang tua kandung saya, Bu. Atau ibu tiri, ayah tiri? Enggak. Tapi saya hanya pura-pura bahagia agar saya tidak dimarahi. Dari sejak kapan kamu selalu dimarahin? Setiap saya melakukan apapun, ibu saya akan selalu membentak saya. Setiap saya melakukan apapun, ibu saya akan selalu memarahi saya. Ayah saya pun sama akan selalu memarahi saya. Bun, saya itu bukan orang bodoh, tapi saya nggak mau jadi orang pintar. Karena apa? Percuma. Pintar saja, saya tidak akan dihargai oleh orang tua saya. Bukan anak kita yang bodoh, Bu, tapi dia yang tidak mau berprestasi. Karena apa? Mereka merasa percuma. Ngapain saya berprestasi?
Orang tua saya saja tidak menghargai saya kok. Jadi ketika ibu punya anak-anak yang istimewa, yang susah diatur, Bu, bukan mereka yang tidak mau baik, tapi mungkin saja ada hal yang tidak anak sukai dari cara kita mendidik mereka. Banyak sekali yang kita lakukan kesalahan terhadap anak-anak, Bu. Banyak sekali. Mereka sampai nangis teriak-teriak. Saya suruh buang apa yang sudah mereka catatkan. Buang masalah kamu, hilangkan, sobek kertasnya. Mereka ketika merobek, saya sudah artinya apa? Mereka sudah sesakit itu. Coba tanyakan sama anak-anak ibu di rumah, apakah mama sudah memperlakukan kamu dengan baik? Nah, maaf kalau mama belum memperlakukan kamu dengan baik. Jangan selalu merasa kita benar sebagai orang tua. Nggak ada, Bu, yang sempurna. Ketika kita melakukan kesalahan, wajib kita minta maaf meskipun itu hanya sama anak kecil. Bu, semoga kita jadi orang tua yang baik, yang mampu mendidik anak sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Bersikap lembut tapi tegas. Bukan berarti semua keinginan anak kita ikuti, nggak bisa seperti itu. Kita harus punya ketegasan, punya aturan juga. Memberikan kewajiban dan hak secara proporsional, serta jadi sahabat baik yang selalu mengawasi tanpa membuat anak merasa terbatasi. Kadang-kadang kita ibu mengawasi anak, tapi membatasi juga gerak anak. Makanya anak kita tidak produktif, Bu. Itu disebabkan oleh apa? Kita terlalu mengawasi anak layaknya sebagai seorang polisi yang mengawasi siapa? Tahanan. Kemana-mana juga diincar sama dia kita. Tapi Bu, saya tuh mau memperlakukan anak saya seperti itu. Tapi di satu sisi ada masanya saya sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang ayah ada di titik burn out. Apa itu titik burn out? Titik ketika kita merasa kesal, lelah, capek, tidak bersemangat. Saya tidak suka dengan hidup ini. Saya pun seorang ibu banyak masalah, Bun. Tidak hanya ngurus anak. Kenapa hanya saya sebagai seorang ibu yang harus mendidik anak? Kenapa nggak ayahnya juga? Kenapa hanya saya yang harus bertanggung jawab? Kenapa nggak ayahnya juga? Mungkin kita ada juga yang ada di sini, yang ada di posisi itu. Kenapa harus selalu salah? Kenapa harus selalu saya sebagai ibunya? Bu, ketika kita ada di titik itu, kita kita cukup lakukan nafas, mindful breathing namanya. Kita tarik nafas, lalu keluarkan dengan pernapasan perut. Coba ibu, saya cek. Bu, silakan tarik nafas dengan nafas perut ya. 1, 2, 3, tarik nafasnya, keluarkan. Nah, itu masih napas kesel, capek, lelah, ya nggak berjambat. Kalau lagi banyak masalah, banyak kerjaan, pernapasan perut itu keluarnya dari perut, Bu. Nggak usah dipaksakan. Cukup bernapas seperti biasa saja. Bernapas seperti biasanya. Bisa ya, Bu ya? 1, 2, 3, nafas, keluarkan. Silakan duduknya bersila, Bu, biar lebih enak. Nah, bersila, tengadahkan tangannya di apa ini? Di paha. Bu, duduk bersila seperti ini. Ketika mengucapkan nafas, ibu ucapkan Allah. Ketika mengeluarkan, ucapkan Alhamdulillah. Tarik lagi nafas Allah dan ucapkan lagi Alhamdulillah. Bu, kita coba ya. Kita mencoba mindful breathing. Nanti kita akan menutup mata. Ketika saya bilang hitungan ketiga, silakan tutup matanya. Ibu boleh menutup mata. Ibu tidak perlu mendengarkan kanan, kiri, depan, belakang. Cukup fokus saja pada Allah. Allah, Alhamdulillah. Semua ikutin ya, semua ikutin ya. Oke.
Dalam hitungan ketiga, silakan ibu menutup matanya, jangan dibuka ditutup ya. Sebelum ada instruksi dibuka, silakan tutup saja matanya. 1, 2, 3, silakan tutup matanya dan tetap bernapas dengan nyaman. Allah, alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Semakin ibu bernapas, semakin ibu merasa nyaman sekali. Allah, alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Tetap tenang dan santai, tetap tutup matanya. Allah, saya seorang ibu, saya juga seorang istri. Tapi seringkali saya banyak mengeluh dengan kehidupan saya. Padahal saya tahu hidup yang saya jalankan ini adalah semua sudah takdirmu Allah. Terima kasih Allah telah memberikan pasangan yang baik, anak-anak yang istimewa, yang seringkali saya abaikan, yang seringkali saya lalaikan mereka Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sampai detik ini Engkau masih berikan saya bisa bernafas. Nafas ini sangat nikmat ternyata Allah. Saya jarang sekali mensyukurinya. Mata ini masih bisa melihat, tapi saya seringkali melihat kejelekan orang lain. Mulut saya, bibir saya, telinga saya, tangan dan kaki saya, seringkali saya tidak bersyukur. Padahal Allah sudah memberikan kesempurnaan terhadap diri saya. Ibu, sekarang silahkan di dalam hati ibu ucapkan doa-doa terbaik ibu kepada Allah. Apa yang ingin ibu ucapkan kepada Allah? Bu, jika hari ini, saat ini, tetap tutup matanya. Jika hari ini, pagi ini, saat ini, ada orang yang sangat ibu sayangi. Ibu lihat, bayangkan wajahnya, mereka ada di hadapan ibu. Entah itu anak, atau suami, atau ibu, atau mungkin ayah yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ibu lihat wajahnya, ibu tatap wajah mereka. Ibu katakan pada mereka apa yang ingin ibu katakan. Mungkin kita banyak berbuat dosa pada mereka. Jika itu anak-anak ibu yang ada di hadapan ibu, peluk mereka dan katakan, ibu sayang kamu nak. Silahkan bayangkan wajah orang-orang yang ibu sayangi satu persatu. Katakan pada mereka bahwa kita sayang sama mereka. Dalam 2 detik saja ibu tatap mereka dan ucapkan apa yang ingin ibu katakan. Atau mungkin jika ibu melihat yang di hadapan ibu adalah almarhumah ibu atau almarhumah ayah, ibu belum sempat mengucapkan maaf pada mereka, silahkan mintakan permintaan maaf pada mereka. Ibu mau menangis, menangislah, tidak perlu ditahan. Karena di sini kita sedang merilis emosi kita. Kita ingin semuanya keluar. Atau mungkin di hadapan kita ada suami yang sering kali mengecewakan kita. Katakan pada mereka, aku ini istri kamu loh, kewajiban kamu. Aku hanya perlu disayangi, tidak perlu dibentak-bentak. Apakah aku salah hanya minta sedikit resiko saja dari kamu? Apakah aku
Allah, alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Bu, manusia tidak ada yang sempurna, tak seorang pun. Jangan khawatir. Bukan cuma ibu yang punya masalah. Ketika kita punya masalah, tidak harus melampiaskan semuanya pada anak-anak kita. Bu, anak-anak kita tidak tahu apa-apa. Kita banyak beban, jangan sampai anak-anak kita pun banyak beban, Bu. Sayangi mereka. Kita manusia tidak ada yang bisa hidup sempurna. Ibu silahkan tangannya dan peluk diri ibu sendiri. Silahkan tangannya dan peluk diri ibu sendiri. Tetap tutup matanya. Allah, alhamdulillah. Ibu ucapkan dalam hati, terima kasih wahai diri, terima kasih. Engkau sudah sekuat ini wahai diri. Padahal banyak hal yang kita lalui, yang tidak enak, yang menyakitkan. Terima kasih wahai diri. Terima kasih kau sudah sekuat ini. Terima kasih sudah membersamaiku sampai di titik ini. Terima kasih. Di luar apapun yang orang katakan terhadap kita wahai diri, mereka tidak tahu apa-apa tentang kita. Hanya engkau wahai diri, hanya engkau yang bisa memahamiku. Terima kasih wahai diri. Tetap sehat wahai diri, tetap kuat. Tetap jadilah versi terbaik di hadapan Allah. Terima kasih wahai diri. Orang melihat orang hebat, orang melihat orang yang sukses, orang yang paham agama, tapi mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hatiku wahai diri. Hanya engkau yang tahu. Terima kasih wahai diri. Aku akan terus bersamamu sampai kapanpun. Aku akan terus bersamamu. Bu, hari ini kau berada simpan lagi tangannya di pahanya, Bu, dan cukup dengarkan lagu ini sambil tutup mata. kau maafkan sama-sama maupun dirimu. Hari ini ajaklah dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecil. Luka-luka yang luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja, Bu. Silakan dalam hitungan ketiga Ibu buka mata. 1, Bisikanlah 2, terima kasih 3. pada diri Bu, sendiri. kita tidak bisa hidup sendiri. Lihat teman di sampingnya dan peluk mereka. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka Terus kekuatan. menjagamu dan Berikan mereka kekuatan. Tepuk pundak mereka. Bahwa mereka hebat, mereka kuat. kau lebih hebat dari yang kau pikirkan. Ku tahu walaupun berat beban, tapi kau kuat. Jangan menyerah walau
in your